Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mengulas kitab kuning yang berjudul Kitab Fasolaton. Berikut anggota dari kelompok kami. 1. Andri Sulistyo dengan NIM 2012-11052. 2. Fadilah Alvita Kusuma dengan NIM 2012-11074. 3. Ihsan Gita Sani dengan NIM 2012-11055. 4. Rizky Tri Utami dengan NIM 2012-11068. Saya akan menjelaskan data kitab Fasolatan. Kitab fikih Fasolatan. Nama buku Fasolatan, pengarang Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, penyusun Minan Zuhri, penulis Rodi Arif, penerbit Percetakan Menara Kudus, tahun terbit 1375 Hijriah, tebal halaman 100 halaman, ukuran 17 cm x 11,5 cm, presensi Alaik Ridhollah. Buku Fasolatan ini dikarang oleh ulama al-alim al-alamah yang terkenal di negeri ini bahkan sampai keluar negeri. Juga salah satu pendiri organisasi terbesar Nahdlatul Ulama, sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan dari Kudus. Beliau adalah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus atau biasa dipanggil dengan Mbah Asnawi. Dilahirkan pada hari Jumat Pon, kisaran tahun 1861 Masehi atau 1281 Hijriah di daerah Damaran di kota Kudus, Jawa Tengah. Orang tuanya memberikan nama Ahmad Syamsi bagi dirinya. Nama ayah beliau adalah Haji Abdullah Husnin, sedangkan ibu beliau bernama Raden Sarbina. Haji Abdullah Husnin, ayah beliau berprofesi sebagai seorang pedagang konveksi yang tergolong besar. Apabila dirunut ke atas, beliau merupakan keturunan ke-14 Sunan Kudus atau Raden Ja'far Sodik, dan keturunan kelima Kiai Haji Mutamakin Kajen Margoyo Sopati, seorang kiai yang terkenal akan kewaliannya. Salah satu dari sekian banyak karyanya adalah Kitab Fasolatan. Awal dalam kitabnya, Kiai Haji Asnawi menulis petuah yang berbentuk syairan berjumlah 10 bait dan berada di halaman 2, diberi judul Khutbah Kitab. Dalam bab muqaddimah atau pembukaan, Mbah Asnawi mengajak pembaca untuk bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Masih dalam khutbah kitabnya, Mbah Asnawi mengingatkan orang yang mengerjakan sholat untuk jangan hanya melafalkan saja, tapi harus mengangan-angan bacaan dalam sholat dengan maknanya. Dengan adanya kitab ini, semoga bisa untuk dipelajari karena mudah dipahami. Dia juga menganjurkan supaya doa-doa wiridan biasanya dibaca setelah sholat yang sudah tidak asing di telinga itu diangan-angan maknanya. Dalam pungkasan khutbah kitabnya, ia menekankan bagi yang tidak punya kitab itu dipersilahkan untuk membeli walaupun harganya mahal. Kalaupun mahal tidak akan rugi karena ilmu yang manfaat didapatkan akan lebih daripada uang yang dikeluarkan. Sekaligus daripada mengeluarkan uang untuk hal yang digunakan untuk maksiat, nanti mendapatkan siksa di akhirat. Sesuai namanya, Fasolaton kitab ini isinya menerangkan tata cara melaksanakan sholat. Sholat adalah tiangnya agama Islam, dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka termasuk orang yang mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Ini merupakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan ibadah sholat merupakan argen dalam keseharian karena termasuk bagian salah satu dari rukun Islam yang jumlahnya 5. Dalam pelaksanaannya dikemas dan ditata sedemikian rupa dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang khusus. Orang yang melakukan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam, Rasulullah merumpamakan bagaikan sungai yang mengalir airnya di depan rumah salah satu dari kalian, dan dapat mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka akan dihapus semua dosa-dosanya.
sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Selisihnya 27 derajat pahalanya. Ungkapan-ungkapan yang dituangkan dalam muqaddimah tadi dinukil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan Mbah Asnawi bahwasanya beruntunglah orang-orang yang mengajarkan ibadah apalagi dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama di masjid maupun musola, akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Tidak hanya masalah sholat saja, namun juga beberapa ibadah yang berkenaan dengan sholat seperti azan sebelum sholat ini bisa dilihat di halaman 2. Setelah itu wudhu dalam hal-hal yang membatalkannya, tayamum, sholat-sholat sunnah, bacaan-bacaan, doa wirid, dan masih banyak lagi tentang faidah-faidah yang diterangkan di dalamnya. Pada halaman 14-33 menerangkan bab sholat, mulai dari awal tentang syarat, rukun sholat, cara-cara takbiratul ihram, iktidal, sujud, dan lain-lain. Masih pada halaman yang sama yaitu 33 dituliskan wiridan atau doa-doa yang umumnya dilakukan setelah sholat. Dalam akhir muqaddimah kitab ini, Mbah Asnawi menekankan kepada kaum muslimin dan muslimat supaya mewanci-wanci putra-putrinya untuk diajari dan dilatih ibadah sejak dini, jangan sampai dibiarkan, supaya tidak termasuk golongan yang rugi. Apalagi pelaksanaannya dilakukan di masjid atau dilanggar, karena sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang yang meramaikan masjid Allah termasuk orang yang iman kepada Allah di hari akhir. Kelebihan dan kekurangan. Kitab yang sudah tergolong tua ini dalam penyusunannya menggunakan tulisan Arab Pegon dengan bahasa Jawa yang mudah dipahami. Sesuai mazhab yang dianut Mbah Asnawi, kitab ini kebanyakan besar dinukil dari kitab-kitab fikih dan lain-lain yang dikarang oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Isinya merupakan ajaran fikih dasar yang tidak lepas dari pengalaman ibadah keseharian. Walaupun hanya mengulas tentang fikih dasar, kitab ini sangat penting dan cocok bagi orang yang sedang mempelajari ibadah, khususnya untuk anak-anak yang mempelajari ibadah dengan kitab ini sebelum ke kitab selanjutnya yang berbahasa Arab atau gundul dicetak dengan 100 halaman dengan ukuran kertas minimalis dan muat di kantong saku baju, juga praktis dibawa kemana-mana. Disusun dengan menggunakan tulisan Arab Pegon dan berbahasa Jawa, kitab ini dirasa kurang sesuai bagi orang yang belum terbiasa atau belum mempelajari tulisan Arab Pegon ini. Apalagi orang yang tidak bisa berbahasa Jawa akan terasa menyulitkan. Namun, ini bisa disiasati dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menggunakan tulisan Latin. Seyogyanya ditambah dengan mencantumkan daftar isi akan mempermudah pembaca dalam melihat isinya. Kitab kecil yang sangat luar biasa isi ilmunya ini akan selalu dibuat pegangan dalam ibadah sholat kaum muslimin, sekaligus mewarnai hasanah dalam buku agama yang sudah lumayan tua di negeri ini. Kitab Fasolatan adalah kitab fikih dasar yang bermadzhab Syafi'i. Meskipun sekarang sudah banyak beredar di publik, namun kitab Mbah Asnawi inilah yang tertua. Bisa jadi yang pertama kali mengenalkan ibadah sholat dan lain-lain menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena kitab ini dinukil dari kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab, khususnya yang bermadzhab Syafi'iyah. Namun perlu diketahui bahwasanya dalam dunia pondok pesantren, sanad dalam mempelajari ilmu agama itu penting. Karena jika diruntutkan nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sama halnya dengan di awal kitab ini dibuka dengan syiiran khutbah kitab, di halaman akhir ditutup dengan syiiran yang berjumlah 11 nazm atau bait. Bedanya yaitu menerangkan isi-isi petuah tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari jumlah ayatnya, perintah, yaitu fardu, sunnah, haram, larangan, kemudian ancaman, cerita-cerita, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kesalahan,
dalam berucap. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.